Amin, amin ya rabbal alamin. Okay guys, come with me. Today we are going to learn about notice text, and before we are going to start our lesson, so please say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami materi notis dengan baik. So we are going to understanding about notice text. And yang kedua adalah siswa mampu menulis notis yang berupa caution, warning, prohibition terkait dengan himbauan, keharusan, larangan dengan baik dan benar. So di akhir pembelajaran kalian diharapkan bisa membuat sendiri, menulis notis yang bisa berupa caution, warning, or prohibition. Apa aja sih semuanya? Have a look. What is notice? Notice is short functional text which gives people information, instructing, or warning. Jadi, notis itu adalah teks pendek yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang lain, dan memerintahkan kepada orang lain, atau juga bisa memperingatkan orang lain terkait hal yang mungkin akan terjadi. Nah, notis ini hanya pengenalan awal yang singkat ya. Bisa berupa seperti yang pertama, kemudian yang kedua hanya picture, dan bisa seperti yang ketiga ini, sign, atau berupa hanya simbol saja. Nah, contoh yang pertama, notis ini written notice, jadi ditulis dengan beberapa kata seperti itu ya. Keep the door closed. Jadi di sini this is the caution untuk orang lain untuk instructing untuk menutup pintu. Dan yang kedua hanya berupa picture. Kenapa sih picture aja kok bisa dikatakan itu teks? Ya kan, notice text. Because kalau picture-nya itu mempunyai arti dan makna, maka itu bisa dikatakan sebagai teks, walaupun hanya berupa gambar saja. And then yang terakhir, di situ ada sign atau berupa simbol saja. Ya, kalau itu mempunyai arti, maka di situ dinamakan teks. Dalam hal ini adalah text notice. Oke, next. Nah, this is the definition of notice. Notice bisa berupa caution and warning. Itu adalah bisa berupa juga prohibition ya, larangan. Adalah text which tells people about potential damage or dangers. Jadi di situ ada potensi untuk bahaya gitu ya. Jadi teks ini memperingatkan orang-orang. So people should be alert and careful. This text is also warn people, memperingatkan orang-orang about fatal impacts if they disregard warning. Jadi ada akibat-akibat tertentu ya jika orang-orang tidak mengindahkan peringatan tersebut. Next, this is 3 types of notice. Jadi notice ini tipenya ada 3. Yang pertama ada caution. Contohnya adalah handle with care. Jadi memberikan informasi kepada orang-orang bahwasanya benda ini harus dipegang dengan baik, jangan sampai jatuh. Yang kedua, warning, ada peringatan, warning, high voltage, tegangan tinggi. Nah, yang ketiga ada prohibition, larangan ya. Contohnya adalah pedestrians prohibited. Bisa dipahami ya? Insya Allah masih bisa mengikuti. Next. Nah, kira-kira apa sih ciri-ciri dari notice? This is the characteristics of notice. Yang pertama, short text, seperti tadi yang Ustazah sampaikan. Notice ini dia berupa teks yang singkat and easy to understand atau readable, mudah untuk dibaca. Jadi yang namanya notice itu bukan yang banyak sesak terus dibacanya satu-satu, bukan, tapi
of notice. Number 1, it notifies people not to do something. Jadi untuk mengingatkan orang-orang ya kalau jangan melakukan hal-hal tertentu seperti itu, karena mungkin ada bahaya di samping kalau kita melaksanakan hal tersebut. Yang kedua, warns people, memperingatkan orang-orang to be careful in handling something. Jadi kalau handle sesuatu itu mungkin yang dibawa itu sangat penting gitu ya, jadi harus lebih berhati-hati. Yang ketiga, gives information to people to do something appropriately. Jadi semuanya ini ada ya di kehidupan kita sehari-hari, jadi sangat penting sekali fungsi dari text notice ini. And the last one is it provides information that could be useful for people. Mungkin saja informasi itu sangat bermanfaat ya untuk orang-orang. Next, thank you very much. And then it's time for you to understand reading notice text. Nah, di sini Ustazah punya satu notice text ya. Di sini ada gambarnya juga. Caution, fall hazard, do not stand here. Di sini ada jangan berdiri di sini gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Oke, kita akan bahas. Read the text and answer the questions. Yang paling penting pada materi ini adalah kalian bisa memahami makna ataupun arti yang disampaikan dari sebuah teks tersebut, walaupun teksnya it's so simple gitu ya. Number 1, where can we find the notice? Di mana kita menemukan notice yang seperti ini ya? I think it's in a workplace, di tempat kerja, ya kan? Biasanya kalau di tempat kerja, terutama tempat kerja yang ada alat-alat berat gitu ya, yang memungkinkan sesuatu bisa jatuh kapan aja. Jadi biasanya ditempel caution yang seperti ini. Number 2, what should people do according to the notice? Kira-kira apa ya yang sebaiknya dilakukan orang-orang? Kalau udah tahu di situ nggak boleh berdiri, ya berarti people should not stand around the area, karena mungkin akan something maybe fall gitu ya, dan kena orang yang berdiri di situ. Next, number 3, what worst thing will probably happen if people ignore the caution? Kalau orang-orang tidak mengindahkan caution notice text ini, kira-kira apa yang terjadi ya? Malah biarin, walaupun ada seperti ini, aku tetap berdiri di sini aja. Oh, bahaya sekali ya. Something may fall and people standing under it will have serious injury or probably die. Mungkin kalau kejatuhan sesuatu di situ akan fatal akibatnya dan mungkin juga akan meninggal dunia. And the last one, yang terakhir, di situ ada kata-kata fall hazard, underlined word-nya itu. Di situ yang ditanya adalah clauses in meaning. Jadi sinonimnya ya, sinonim dari kata hazard adalah danger. Oke, very good. Okay, now it's time for you to do activity 24. Di situ ada dua ya, picture 1 and picture 2. It's about answering questions based on the notices. Silakan dilihat, ini ada di LKS-nya kalian. Jadi sama seperti yang ini, kita sudah memberikan contoh. Di LKS ada dua, yaitu picture 1 and picture 2 seperti ini, dan ada pertanyaan. You have to answer the question based on the picture. Dan tugas yang kedua, do activity 25. It's about writing the meaning of notices. Jadi ada beberapa notice text ya. Kalian hanya cukup menulis artinya apa. Write the meaning of notices. And all of them write in your exercise book. Silakan ditulis di buku latihannya ya. And then untuk tugas yang kedua, write a notice text, bisa berupa prohibition